Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Maaf ya, telat ya, sebentar ya. Bentar, sambil nunggu yang lain ya. Bentar. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat ya semua ya. Barusan ada pengumuman minggu depan tetap masih daring ya, yang rencananya mau luring untuk yang di Bandung Raya. Bentar. Materi yang mana ya? Sebentar, saya ini dulu ya teman-teman. Mohon maaf. Udah ada pengumumannya teman-teman untuk minggu depan daring, masih daring? Belum ya? Belum keluar ya? Belum Ibu. Oh iya, lagi dibuat pengumumannya. Bentar ya. Bentar ya teman-teman ya, sebentar. Bentar ya, mohon izin ya, saya mau upload dulu materi. Bentar. Oke. Oke. Mudah-mudahan sekarang udah kelihatan. Baik, banyak ya kelas ini ya, sudah 29 orang. Baik, kalau begitu belum muncul ya teman-teman PowerPoint-nya. Belum Ibu. Belum ya, baik. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu semuanya ya. Siapa ketua kelas di sini? Udah, Bu. Oh, Huda boleh, silakan Huda pimpin doa ya. Selalu setiap pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Huda. Baik, mohon perhatiannya teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih Huda, mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapat berkah ya, mendapat ilmu yang bermanfaat, dan teman-teman serta kita semua, Sivitas Akademika Politeknik Islam Bandung, serta keluarga besar kita semua ya, dimanapun berada senantiasa ada dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, oke. Minggu lalu kita masih meraba-raba gitu ya, baru melihat arah ke depan. Apa sebenarnya yang akan kita tempuh berkenaan dengan mata kuliah KDISP. Teman-teman sudah menyelesaikan praktikumnya. Ini mohon maaf ya, saya belum bisa buka semua. Kebetulan hampir 1 minggu ini matanya kambuh lagi, jadi merah sebelah gitu ya. Ini biasanya radiasi dari laptop. Oleh karena itu beberapa hari ini juga saya sambil merem ya, mohon maaf ya, off cam ya. Biasanya bicaranya sambil merem karena nggak kuat gitu ya. Ini sebenarnya mohon maaf sekali. Berarti saya hanya bertahan 1 bulan, matanya agak jernih. Dari tahun lalu sebenarnya harus segera operasi ya, cuman diundur-undur karena pandemi, kemudian sekarang malahan takut lagi gitu ya untuk ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan apapun ada solusinya dan perkuliahan bisa berjalan dulu, meskipun itu tadi belum bisa berjalan lancar seperti sedia kala ya. Baik teman-teman, sebelum kita sampai ke materi perkenalan tentang apa itu kreativitas dan apa itu inovasi, kami sharing materi ya. Kalau minggu lalu materi dari saya, maka minggu ini kita akan diskusi materi dari kelas sebelah disamakan juga dengan kelas yang diampu oleh Ibu Eli Supianti ya, Ibu Dr. Eli Supianti. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak terkait kemarin? Atau misalkan ada yang ingin sharing dulu nggak terkait dengan pelaksanaan tugas praktikumnya? Siapa di sini yang ingin curhat dulu nih, Bu, bener nggak apa yang diidentifikasi kemarin? Atau apakah seperti ini? Silakan. Biasanya kan teman-teman milenial tuh punya banyak pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke tahapan selanjutnya, tahapan berikutnya. Silahkan. Saya buka kesempatan untuk bertanya dulu. Dian, gimana Dian? Ada pertanyaan dulu? Belum ada, Bu. Oh, belum ada ya. Oke, yang lain Amara, gimana Amara? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik, kalau begitu berarti kita lanjut ya. Kita masih bicara kenapa sih mata kuliah kreativitas dan inovasi sektor publik menurut saya justru menjadi jantung ya sekarang ya. Jantungnya dari keberadaan program studi sarjana terapan APN. Karena disinilah kita akan menunjukkan eksistensi kita. Disinilah kita akan menunjukkan keberadaan dan kebermanfaatan dari program studi yang sedang dan akan kita tempuh. Sampai dengan nanti teman-teman lulus. Teman-teman mampu menciptakan apa sih? Teman-teman mampu memperbaiki apa sih? Teman-teman mampu berkontribusi apa sih terhadap perbaikan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Oke, itu ya teman-teman. Oleh karena itu, mumpung baru semester 2, maka ayo, teman-teman kan sangat idealis ya, masih fresh lah dari SMA, masuk ke bangku perkuliahan, dan di sanalah segala macam ide-ide liar teman-teman sebagai mahasiswa gitu ya, siswa dengan tingkatan tertinggi, maha gitu ya, mencoba untuk diekspresikan. Oke, kita lihat bahwa faktor penentu kemajuan bangsa ada di inovasi. Sehingga kemudian inovasi merupakan motor penggerak pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Bahkan bukan hanya pembangunan sosial ekonomi ya, sosial, ekonomi, budaya, berbagai aspek, hampir semua aspek. Daya saing suatu bangsa ditentukan oleh seberapa banyak dan seberapa berkualitas inovasi yang dihasilkannya. Oke, pertama ukurannya kuantitas, yang kedua adalah ukurannya kualitas. Untuk tahap awal,
teman-teman baru semester 2 gitu ya, dengan ide-idenya yang jernih, yang luar biasa, bahkan liar gitu ya, dan bagus, itu harus dipelihara, maka kita ngejar dulu kuantitas. Gitu ya. Nah, apa yang menjadi faktor penentu kemajuan bangsa ini? Ternyata poin terbesar atau porsi terbesar, yaitu sebanyak 45%, ditentukan oleh inovasi dan kreativitas. Kemudian, di peringkat kedua, faktor penentu kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh jejaring yang dibangunnya atau networking-nya. Yang ketiga, yaitu penguasaan teknologi. Dan yang terakhir, dulu ini menjadi faktor penentu gitu ya. Ini adalah dulu faktor utama nomor 1, sekarang ada di peringkat keempat, yaitu sumber daya alam. Berkontribusi 10%. Baik, kita lihat ya teman-teman ya. Ini adalah indeks inovasi global. Kita lihat, apalagi sekarang Indonesia sedang diamanahi gitu ya, dipercaya untuk memimpin ya presidensi G20. Itu forum yang luar biasa, forum bergengsi gitu ya. Dan teman-teman coba deh buka laman G20 gitu ya. Ada banyak aspek di sana yang mesti diperhatikan, dan ini sebenarnya ranah kita banget gitu ya teman-teman ya, ranah APN banget teman-teman. Selain mengkepoin atau mencari tahu tentang SDGs gitu ya, juga sekarang lihat apa yang terjadi dengan program-program pemerintah sekarang. Salah satunya adalah presidensi Indonesia dalam forum G20. Nah, ada 4 ukuran ya. Nih, ada bukan 4, malahan 5 indeks yang menjadi perhatian dalam mengukur daya saing suatu bangsa. Ini kita lihat sebentar ya teman-teman ya, coba kita lihat. Nah, semuanya diukur, salah satunya adalah Indeks Inovasi Global atau Global Innovation Index. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia, ya, Human Development Index. Kemudian ada Indeks Keamanan Kesehatan secara global, yaitu Global Health Security Index, GHSI, gitu ya. Dan yang terakhir, kita juga berpacu dengan pencapaian indeks mengkonsumsi energi yang terbarukan, renewable energy consumption per kapita atau REN ya. Jadi ini bagian dari pemicu dan pemacu kenapa harus ada kreativitas dan inovasi, supaya ke depan daya saing kita sebagai suatu bangsa bisa diperbaiki dari 5 indeks-indeks yang tadi saya sampaikan ya, termasuk salah satu tambahan lagi yaitu indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index. Nah, yang hari ini kita bahas adalah Global Innovation Index, di mana JII ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk membantu pemangku kebijakan dalam menstimulasi, merangsang ya, dan mengukur aktivitas inovasi. Apa saja bidang inovasinya? Menurut saya semua aspek. Human capital atau SDM, infrastruktur, market sophistication, knowledge and technology output, serta creative output. Nah, Indonesia sayangnya ya sampai saat ini masih ada di peringkat ke-85 dari 131 negara. Atau kita masih berada di peringkat ketiga terendah di ASEAN. Kita lihat tahun 2019 ada 4 negara tertinggi terkait dengan Global Innovation Index,
yaitu Switzerland, United States, Netherlands, ya, Belanda, dan Inggris, UK. Kemudian tahun 2020 masih sama ya, tapi ada bedanya nih. Tambah Swedia di peringkat kedua. US turun ke peringkat ketiga, peringkat keempatnya tetap UK, berarti Netherlands yang tergeser. Belanda ya yang tergeser. Nah, kemudian untuk top 10 gitu ya, Singapura masuk ke dalam kelompok 10 besar. Ini untuk Asia, lihat ininya ya, negara-negaranya, Hong Kong dan Cina ya, di sini di level 11 setelah Singapura. Ini Cina yang lain gitu ya, ini bukan Hong Kongnya, Cinanya ke peringkat 14, kemudian Jepang peringkat 16, Malaysia 32, Vietnam 42, Thailand 44. Nah, India juga udah masuk ke 50 besar, yaitu di 48. Filipina 50, Brunei 71. Apa kabar Indonesia? Indonesia ada di peringkat ke 85. Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Bahkan kalau teman-teman lihat laman G20 gitu ya, yang sekarang sedang marak tuh, di sana ada pengelompokan negara-negara dengan karakteristik yang hampir sama. Dan Indonesia setara dengan, aduh mohon maaf ya, nanti teman-teman silahkanlah searching di sana ya. Salah satunya India memang. Meskipun dari perangkat GII, Global Innovation Index itu, kita tertinggal ya dengan Malaysia. Nah, menarik sekali ya teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan kepoin gitu ya, apa-apa terkait dengan SDG, Sustainable Development Goals, kemudian Forum G20, ini adalah makanan teman-teman sehari-hari. Baik, kita lanjut atau ada pertanyaan dulu, silahkan. Ibu izin bertanya. Silahkan, siapa ini? Ayo. Ariana, Bu. Ariana, silahkan Ariana. Ibu tadi kan di slide awal tuh ada faktor penentu kemajuan bangsa. Yes. Nah, tadi Ibu menyebutkan kalau sumber daya manusia itu sempat berada di peringkat pertama. Bukan sumber daya manusia, natural resources. Oh ya, natural resources itu Sumber sempat daya berada alam. Dulu ya, pada saat pertama kali kita mengagung-agungkan sumber daya alam sebagai faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Ternyata sekarang tergeser oleh inovasi dan kreativitas, oleh jaringan kerjasama dan teknologi. Iya. Nah, pertanyaan saya, silahkan. Kenapa sumber daya manusia itu nggak termasuk ke dalam faktor yang lebih besar dari di antara 4 faktor yang udah disebutin di atas itu, Bu? Soalnya kan kalau ada inovasi, ada kreativitas gitu kan berarti kita lebih membutuhkan sumber daya manusia kan, Bu? Apalagi kualitas sumber daya manusianya gitu, Bu. Oke, keren banget Ariana ya. Betul sekali Ariana. Kenapa sih nggak langsung aja Bu? Faktor penentu kemajuan bangsa ditentukan oleh human capital. Kan udah jelas tuh. Setuju Ariana. Maka kemudian kita lihat innovation and creativity milik siapa? Milik manusia. Tapi manusia yang seperti apa? Bukan manusia yang menang karena jumlahnya. Bukan manusia yang menang karena kuantitasnya. Tetapi yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Sehingga kemudian dalam bahasa strateginya tidak diuyah-gabiahkan gitu ya. Tidak ditulis human capital di peringkat pertama sebagai penentu kemajuan bangsa. Karena kalau ditulis human capital, nanti negara-negara di dunia ini ya akan berlomba memproduksi sumber daya manusia sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitasnya. Oleh karena itu, peringkat penentu kemajuan bangsa lebih dispesifikan. Bukan human capital, tapi innovation and creativity. Padahal ini adalah bagian dari human capital. Artinya, yang menentukan kemajuan suatu bangsa adalah manusia yang inovatif dan kreatif. Ini hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh mesin, tidak dimiliki oleh sumber daya alam.
Begitu hanya dengan networking. Networking ini adalah milik dari manusia. Manusia yang seperti apa? Bukan yang mager gitu ya. Bukan yang kuper atau kudet gitu ya. Tapi manusia yang senang silaturahim. Otomatis faktor penentunya adalah komunikasi. Kemampuan menjalin komunikasi. Sehingga terbangun yang namanya jejaring atau network. Ini adalah milik manusia, bukan milik mesin atau milik sumber daya alam. Yang ketiga, kemampuan penguasaan teknologi. Ini juga dimiliki oleh siapa? Oleh manusia. Sebenarnya pinter ya, peringkat 1, 2, 3 ini sebenarnya milik manusia. Yang keempat, baru ke sumber daya alam. Begitu Ariana, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Makasih, Bu, jawabannya. Sama-sama. Silahkan yang lainnya. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Kalau gitu kita lanjut ya. Lanjut dulu ya. Baik. Kita sekarang akan melihat kreativitas dan inovasi, langkah-langkahnya ya dalam proses inovasi. Pertama, tentu saja diawali dengan ide kreatif. Lalu kemudian ada temuan, invention, berupa prototype. Prototype itu model awal gitu ya. Model rintisan lah ya. Baru kemudian muncul yang namanya inovasi. Ya. Nah, ini langkah untuk melakukan inovasi. Dimulai dengan ide kreatif. Kemudian menciptakan prototipe. Lalu kemudian baru nanti akan muncul inovasi yang sifatnya lebih konkret. Baik. Saya kalau bicara tentang, sebenarnya ini bukan hanya tentang kreativitas dan inovasi, tetapi ini bicara tentang hampir semua aspek kehidupan dan hampir semua aspek keilmuan gitu ya. Mencakup berbagai bidang mata kuliah. Nah, diawali selalu dengan ini, matrik tingkat berpikir. The Matrix of Level of Thinking. Mohon maaf, ini sumbernya belum sempat saya sampaikan ya, di bawah ya. Sumbernya dari diadopsi dari pemikiran Profesor Carol S. Dweck, ya. Lalu kemudian ini disusun oleh guru saya ya, Pak Jesse Moninca, dosen psikologi pasca sarjana Unisba, dan kami belajar ini, saya dari 2014 ya, belajar ini di Pusat Riset Perilaku atau Center of Behavior Research Universitas Kebangsaan. Jadi kalau kita akan mempelajari dulu ya teman-teman, teorinya dulu, nanti prakteknya belakangan kan, ada sesi tersendiri. Kalau kita akan bicara teori kreativitas dan inovasi, yuk kita lihat dari sini mulainya. Dari mana? Dari tingkatan berpikir setiap orang. Tingkatan berpikir manusia. Dimulai dari mana? Kalau kita, teman-teman barangkali ya sering dengar ya, yang dibutuhkan oleh bangsa kita dalam membangun sumber daya manusia itu adalah perubahan pola pikir. Suka dengar nggak kalimat itu teman-teman? Siapa yang suka dengar atau pernah dengar boleh raise hand. Bangsa ini membutuhkan perubahan pola pikir dari manusia-manusia yang ada di dalamnya, gitu ya. Siapa yang sering dengar itu? Firly ya, pernah dengar ya? Jihan ya, pernah dengar. Yang lainnya pernah dengar nggak? Pentingnya perubahan berpikir. Perlu ada perubahan mindset. Nah, kalau ada yang pernah dengar perubahan mindset, ayo Rifki pernah dengar ya? Diva juga pernah dengar, Ariana pernah dengar, Ajeng pernah dengar. Pentingnya perubahan mindset. Oke, alhamdulillah ya, 4 orang nih sudah raise hand, boleh.
Betul sekali bahwa gini ya, sebenarnya kita bicara gini, apa sih Bu perubahan mindset itu? Apakah kita sebagai manusia itu tadi dianggap sebagai modal kan? Modal untuk membangun suatu bangsa, suatu negara gitu. Apakah itu tidak cukup? Ya benar. Kenapa tadi di faktor penentu kemajuan bangsa tidak ditulis human capital, tidak ditulis human resources. Tapi ditulisnya creativity and innovation, networking, technology gitu ya. Karena buat apa? Banyak sumber daya manusia, tapi gitu. Pola pikirnya yang seperti apa? Maka kalau ingin bangsa negara ini maju, dibutuhkan perubahan pola pikir dari manusia-manusia yang ada di negara tersebut. Nah, mari kita bicara tentang teori dulu ya, saya kreativitas dan inovasi. Perubahan pola pikir dari apa ke mana? Gitu ya. Perubahan pola pikir dari fixed mindset, dari pola pikir yang terkunci, yang tetap, yang kaku, yang baku, yang susah untuk berubah, gitu ya, ke pola pikir yang growth, ke growth mindset, ke pola pikir yang terus tumbuh, berkembang, gitu ya, makin tinggi, makin lebar, kalau berkembang kan gitu ya, tidak kerdil, kecil, picik, atau terkunci lah, udah, taunya ini ya udah, hanya ini. Oke, kita lihat teorinya. Teman-teman lihat matrik paling kiri, ini ada 2 kolom. Lower level of thinking dan higher level of thinking. Lower level of thinking artinya tingkat pemikiran yang relatif lebih rendah. Ada di mana? Ini yang fix. Ini yang fixed mindset, yang lebih rendah ini. Yang akan kita dorong untuk berubah. Supaya naik ke higher level of thinking. Sehingga mengalami proses tumbuh kembang pola berpikirnya. Oke? Apa aja, Bu? Lower level of thinking itu. Pertama, dimulai dengan kunci pembukanya adalah kesadaran, awareness. Kesadaran apa, Bu? Kesadaran bahwa saya manusia, misalkan saya bagian dari kelompok, saya bagian dari organisasi, saya bagian dari bangsa dan negara, dan saya menyadari saya punya potensi. Saya punya kelebihan dan saya punya kelemahan. Sadar. Dan saya ingin berubah supaya saya bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat manusia. Karena itu adalah ukuran manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Aware. Buat apa saya ada, tapi keberadaan saya tidak dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Kan mulai dari kesadaran. Kenapa kita bisa sadar? Karena kita berpikir. Kalau nggak berpikir, nggak akan. Udahlah saya mah gini aja, udah alhamdulillah bisa hidup gitu. Yang penting hidup. Nggak berpikir, oh hidup saya buat apa ya? Saya yakin teman-teman mahasiswa ini berpikir dan sadar bahwa teman-teman ingin hidup lebih baik buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakat, buat bangsa, buat negara, bahkan buat dunia. Teman-teman ini juara, semuanya adalah bintang. Dan teman-teman sekarang sedang berproses, mengasah dirinya, mengeluarkan potensi terbaik dari dalam dirinya, sehingga kelak gitu ya, sambil sekarang berproses dari semester ke semester, ingin bermanfaat. Dan kebermanfaatannya itu membuat teman-teman happy. Gitu ya. Oh iya, saya tuh luar biasa loh. Ini pembukaan awareness. Karena kita berpikir, oke, kalau kita sadar kita ingin sesuatu yang lebih baik, kita dilahirkan ke dunia ini tidak ada yang sia-sia satupun gitu ya. Kita semua punya potensi dan banyak pula hal yang belum kita ketahui.
Maka kemudian ini adalah modal awal di tingkat pemikiran yang paling rendah. Maka kemudian awareness ini dorong supaya naik, bukan hanya sekedar sadar. Tapi kesadaran kita ditambah dengan proses mencari informasi. Saya yakin teman-teman jagonya mencari informasi. Apalagi sekarang eranya era digital. Ini eranya teman-teman semua, era para milenial. Apa sih yang tidak teman-teman ketahui? Apapun bisa teman-teman tanyakan ke Mbah Google gitu ya. Dulu saya kalau mau nyari informasi, ya nyari orang tua gitu ya, guru, kemudian kakak senior yang lebih tahu misalkan ya. Lalu kemudian pergi ke perpustakaan, nyari buku, nonton TV, nonton berita, dunia dalam berita dulu jam 9 gitu ya. Tapi teman-teman sekarang setiap saat, setiap waktu bisa nyari informasi. Di tangannya, di genggamannya gitu ya. Dan dari awareness naik ke informasi itu adalah langkah pertama menuju terciptanya knowledge, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Maka kemudian pada saat dua tahapan ini sudah terlewati, awareness didukung oleh pencarian informasi, kemudian informasi-informasi yang teman-teman dapatkan itu kan luar biasa banyak, sampai kita tidak tahu mana yang sahih, gitu ya, mana yang tepat, mana yang hoax, gitu ya, mana informasi yang bermanfaat, mana informasi yang kurang bermanfaat. Nah, ini berarti membawa kita memang masih ada di level berpikir yang rendah. Tapi pada saat teman-teman sudah terlatih mencari informasi itu mana dari sumber-sumber yang terpercaya, teman-teman bisa mengcek and recheck gitu, mengcross-check, itu ya, mentabayuni, berpikir kritis syaratnya, maka sebenarnya dari informasi-informasi yang bertebaran itu teman-teman bisa susun secara sistematis. Ini loh informasi yang benar. Ini sebabnya, ini akibatnya. Maka kita akan punya yang namanya pengetahuan. Bukan sekedar informasi. Informasi yang diolah menjadi pengetahuan, kemudian teman-teman cerna lagi menjadi ilmu pengetahuan, menjadi knowledge. Nah, ilmu pengetahuan yang teman-teman tingkatkan dengan cara berpikir kreatif, itulah yang akan menghasilkan inovasi. Jadi prosesnya dari bawah, lihat ya, awareness, information, knowledge, innovation. Nanti kalau sudah muncul beragam inovasi, bahkan boleh satu inovasi pun lahir, teman-teman dorong lagi, jangan puas berhenti di inovasi. Teman-teman nanti akan bisa mencapai puncak dari tingkatan berpikir yang didambakan oleh setiap insan, setiap manusia, yaitu bijak, wisdom. Apa itu wisdom, Bu? Bijak itu? Nanti ya, saya coba contohkan dari hal yang kecil aja dulu. Dari hal yang kecil ya. Sampai kemudian saya berhenti di fixed mindset dan grow mindset. Yang ke pinggirnya nggak akan saya sampaikan dulu sekarang ya. Karena ini terlalu berat menurut saya ya, kalau yang ke pinggirnya. Oke, sebentar. Sampai sini agak riweh nih mencernanya nih Bu Nita. Saya aja belajar ini 2 tahun gitu ya. Oke, sebentar. Awareness, kesadaran. Awareness, misalkan gini. Saya sadar, hari ini saya lapar. Nah, sadar. Kalau enggak sadar, ndablek, masa bodoh, EGP. Mau lapar, mau enggak, saya nggak tahu saya lapar atau enggak. Wah, enggak akan mikir kita. Tapi kalau sadar, saya lapar. Oke. Ini adalah pintu pembuka untuk menaikkan derajat berpikir kita. Dan ini adalah
letaknya di level berpikir paling rendah. Sadar saya lapar. Tapi hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman berhenti di sini, saya lapar, teman-teman nggak tahu gitu caranya memenuhi rasa lapar itu gimana, berarti fixed mindset. Cara berpikir teman-teman lateral thinking. Jadi gini bisa keluarnya, saya lapar dan saya nggak mau tahu, pokoknya saya lapar, harus ada makanan di depan saya. Dengan maksud, kata teman-teman, ibu saya yang harus menyiapkan makan buat saya, karena itu adalah tugas sebagai seorang ibu. Berarti teman-teman ada di level berpikir yang paling rendah, lateral thinking. Jika saya lapar, maka tugas ibu saya menyediakan makanan buat saya sebagai anaknya. Lateral thinking. If X, then Y. Jika X terjadi, maka Y solusinya. Dan hanya ada satu cara, yaitu ibu saya, gitu ya. Atau bisa juga diwakili oleh asisten rumah tangga, gitu ya. Bibi saya, bibi pembantu, ya bibi asisten ibu saya, gitu ya. Hati-hati, kadangkala kita banyak terjebak di sini. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan satu persoalan, bahkan kemudian dipakai juga untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Masalah apapun, kalau ada ibu, aman gitu ya. Akhirnya satu cara untuk menyelesaikan satu persoalan, bahkan satu cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Ini yang menjebak kita. Akhirnya, mohon maaf ya, masih jauh ke kreatif. Mohon maaf, sekali lagi. Lower level of thinking ini tidak dipengaruhi oleh usia, tidak dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, pendidikan, ya. Beberapa bahkan ya, saya ini maaf ini, gambarnya harusnya piramida. Jadi mayoritas manusia terjebak di sini. Di level pemikiran paling awal, yaitu awareness. Saya ingin dapat uang. Saya ingin kerja gitu ya, tapi nggak nyari informasi gimana caranya untuk mendapatkan kerja gitu ya. Hanya sadar aja. Kadang-kala kita terjebak di sini. Makanya, mohon maaf teman-teman ya, kalau kita terjebak di sini di kesadaran, di awareness, kemudian pola pikir kita lateral, if X then Y. Jika X maka Y solusinya. Mohon maaf. Kami gitu ya, saya sebagai pengamat, katanya pengamat perilaku, kemudian ada di pusat riset, melihat kerentanan mental dari, mohon maaf ya, anak-anak milenial itu salah satunya di sini teman-teman. Akhirnya sekarang kita lihat, hati-hati ya teman-teman, menonton drakor gitu ya, film-film Jepang, di mana di sana juga kasus bunuh diri semakin meningkat. Nah ini melahirkan, ya, karena pola pikir tadi lateral thinking, seolah-olah tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk mengakhiri masalah itu dengan cara na'udzubillah min dzalik gitu ya, bunuh diri. Dan katanya kerentanan mental milenial tuh di sini diujinya. Kenapa? Ini bagian dari paradoks. Di saat teman-teman luar biasa canggih gitu ya, penguasaan teknologinya luar biasa canggih, serba instan, serba cepat, kemudian sangat potensial gitu ya. Tapi di sisi lain tempaan mentalnya kurang. Nah, ini kemudian yang terjadi lateral thinking, seolah-olah hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah. Oke, ini ya teman-teman ya. Itulah kenapa kemudian beda dengan orang tua zaman dulu ya. Orang tua zaman dulu kok kayaknya kuat-kuat, mentalnya kokoh, jatuh bangun gitu ya. Dicaci maki, diapa-apain, senyum aja gitu ya. Seolah-olah dablek. Sekarang kan di ini sedikit ngerasa dibully gitu ya. Ini apa-apa depresi gitu ya. Itulah karena apa? Zaman membentuk generasi yang berbeda. Orang tua kita zaman dulu keras, kemudian tahan banting. Orang mau kuliah aja, jangankan mau kuliah gitu ya, mau sekolah aja jalan kaki, nggak pakai sepatu gitu ya. Lalu kemudian kena panas, kena hujan, udah biasa.
Makanya mentalnya kuat. Yang sekarang kan beda anak-anak sekarang. Dimanja oleh memang zaman berubah gitu ya. Ini sebenarnya teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat, iya kenapa ya orang tua zaman dulu kayak gitu, iya sih mereka tadi ya, beda ya. Oke, sekarang kita lanjut nih contohnya. Dari awareness tadi, saya lapar. Sadar kan? Nah, kalau yang sudah belajar, akhirnya kita belajar bersama-sama, oke, lapar itu harus dinaikkan level berpikirnya. Sadar itu harus dinaikkan level berpikirnya. Ke nyari informasi. Nyari informasi apa? Ibu lagi apa ya? Barangkali ibu lagi sibuk, lagi nyuci, lagi apa, lagi beres-beres rumah. Bibi lagi apa ya? Barangkali lagi bantu apa? Nyuapin adik atau apa ya? Saya nyari informasi dong. Kemudian cek kulkas misalkan. Di kulkas ada apa ya? Ada telur nggak? Oke, ternyata di rumah nggak ada siapa-siapa. Di kulkas juga kosong. Cari informasi lagi. Cek dompet kita. Ada duit berapa sih gitu ya? Oke. Cari informasi, oh ternyata uangnya 10.000. Waduh, kalau GoFood, kalau misalkan pesen makanan online, nggak akan cukup. Itu cukupnya untuk ongkir misalkan ya. Maka kemudian orang naik berpikirnya cari informasi lagi. Oke, ada toko makanan terdekat di mana ya? Misalkan warung terdekat di mana ya? Sehingga kemudian saya cari informasi lagi. Dengan uang 10.000 ini bisa nggak untuk memenuhi kesadaran saya akan kebutuhan lapar tadi, pemenuhan rasa lapar tadi. Nah, itu orang yang sudah mulai menaikkan awareness-nya ke information. Supaya tidak terjebak kita punya uang 10.000 tapi pengen jajanan GoFood gitu yang 15.000 atau tekor gitu ya. Yang ada nanti malahan frustasi. Gitu ya. Kemudian, nah pada saat tadi informasi-informasi sudah coba dicari gitu ya, bukan hanya satu informasi, teman-teman susun pola pikirnya. Tadi lateral thinking tuh hanya lurus gitu ya, kayak kita ngejedot pintu lah lateral thinking tuh. Nah, contoh yang lain nih, yang lateral thinking ini banyak di pelayanan publik ya, teman-teman ya. Saya contohkan yang lain. Sebentar, bisa kepahami nggak ya? Aduh, saya ceritanya kemana-mana nih. Sebentar, tadi ke pribadi, sekarang ke pelayanan publik. Kita lihat, awareness, kemudian information, knowledge, contohnya ke pelayanan publik, ke ranah kita bersama nih. Saya mau ngurus KTP, saya sadar KTP saya sudah habis masa berlakunya. Otomatis saya harus nguruskan KTP tadi ya, awareness. Kemudian cari informasi. Gimana sih sebenarnya cara ngurus KTP itu? Harus minta surat keterangan dari RT, RW, atau bisa langsung ke kecamatan? Coba teman-teman cari informasi. Kemudian susun informasi itu jadi pengetahuan kan. Oh, bukan hanya satu orang kan teman-teman nanyanya kan. Ke si ini katanya begini. Kalau pakai calo begini begitu gitu ya. Ke si B saya mah ngurus sendiri gini. Ternyata pengalaman ngurus sendiri aja beda-beda informasinya. Maka teman-teman susun. Oh iya, kalau ngurus pakai calo nggak mau repot sendiri maka saya harus nyediain uang sekian. Dengan jangka waktu menunggu sekian lama. Kalau saya mengurus sendiri, maka uang yang saya butuhkan sekian. Dengan flexi time menunggu sekian lama gitu ya. Udah punya knowledge akhirnya ya teman-teman ya tentang pelayan publik. Sekarang kalau kita sebagai pelayan publiknya, sebagai orang yang melayani masyarakat yang ingin mengurus KTP. Kita lihat contohnya ya. Awareness. Mulai. Ada orang datang. Mau apa Pak? Saya mau mengurus KTP. Oke. Dia sadar sebagai pelayan publik harus melayani masyarakat yang membutuhkan KTP. Kadangkala ini mungkin sering teman-teman temui ya. Para pelayan publik yang ada di level paling rendah ini awareness. Ini Pak syarat-syaratnya. A, B, C, D, E. Apakah Bapak sudah bawa ini semua? Oh Mbak, maaf. Poin nomor 3, poin nomor C itu saya nggak bawa.
saya lupa. Oh, maaf Pak, saya tidak bisa melayani Bapak. Silahkan pulang lagi, nanti Bapak ke sini kalau semuanya sudah lengkap ya. Teman-teman pernah nggak ngalamin kayak gitu? Dia sadar sebagai pelayan publik harus mengikuti SOP. Dan di SOP itu sudah jelas sekali poin per poin persyaratan pelayanan publiknya. Sebagai pelayan publik, dia di awareness. Kalau pelayan publik yang, mohon maaf ya, sudah belajar lebih canggih lagi, dia akan menaikkan level berpikirnya. Dia akan cari informasi. Nengok ke temennya di sebelah, aduh ini ada si bapak-bapak mau ngurus KTP, tapi kurang satu persyaratan, gimana ya? Dia nanya kan, nyari informasi. Coba aja kata temennya tuh tanya, rumahnya di mana? Berapa lama ke sini? Jauh atau enggak? Dekat atau enggak gitu ya? Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk ke kantor kecamatan itu lama atau sebentar gitu ya? Maka kemudian sebagai petugas pelayanan dia akan nanya, Pak, memang Bapak rumahnya di mana? Oh, ternyata saya di sana, Bu. Jauh gitu ya. Berapa lama ke sini? 2 jam. Waduh. Kan? Dengan informasi, akhirnya awareness tadi ditingkatkan cara berpikirnya. Naik gitu ya. Oke, Pak, kalau gitu sebentar ya, Pak ya. Tunggu dulu ya. Dia nanya ke atasannya, ke supervisornya. Ibu, ini saya punya customer gitu ya. Ada yang mau ngurus KTP. Kurang 1 poin persyaratan, tapi kasihan. Dia rumahnya jauh loh. Untuk nyampe ke sini butuh waktu sekian jam. Dengan biaya atau ongkos sekian. Gimana ya Bu ya baiknya? Cari informasi. Dia nggak pakai pola pikirnya sendiri. Bahwa saya sebagai pelayan publik harus taat SOP. Maka kalau tidak lengkap, silahkan balik lagi. Nanti ke sini kalau sudah lengkap. Gini ya teman-teman ya, sekilas ya. Sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak nih teman-teman? Ini baru-baru di sini. Nanti kemudian, oke, atasannya ngasih berbagai alternatif solusi misalkan ya. Sampai kemudian muncul yang namanya knowledge, ilmu pengetahuan. Oh, ternyata ada banyak cara untuk menyelesaikan satu persoalan. Bukan hanya satu cara. Contohnya caranya apa? Baik Pak, kami terima dulu ya, ini ya persyaratan pengurusan KTP Bapak. Dari 4 syarat, 3 sudah terpenuhi, 1 kurang. Nah, berhubung kalau Bapak balik dulu lama, gimana Pak? Saya minta nomor handphone Bapak di sini. Kemudian, kalau ada dari kampung Bapak mau pergi ke sini, ke kecamatan, tolong titipin Pak, ini nomor handphone saya. Gitu ya. Nanti kami akan proses kalau sudah lengkap. Gitu. Jadi ini orang yang kemudian sudah mencari dari awareness ke information, kemudian dia udah knowledge. Sampai dia kemudian berpikir kreatif kan, ada cara lain kok. Oke, sampai sini dulu nih. Saya ininya kemana-mana nih ya. Banyak sekali sebenarnya hal yang ingin diceritakan. Kita sering terjebak di 2 hal yang di bawah ini tadi. Sehingga kemudian untuk sampai muncul ide-ide kreatif itu udah terkunci di bawah tadi, di awareness dan information. Ada juga banyak informasi yang diperoleh, tapi kita tidak bisa memutuskan mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak, mana yang benar atau mana yang salah, dan bahkan kita tidak bisa menyusun sebab akibatnya. Ragu akhirnya, dan tidak berani ngambil keputusan. Berarti masih terjebak di fixed mindset. Kalau orang sudah bisa melahirkan solusi yang kritis, itu tadi oke deh kalau gitu mah. Beresiko sih buat dia sebagai pelayan publik gitu ya, nerima map yang masih belum lengkap, beresiko. Tapi dia yakin bahwa ini adalah salah satu keputusan yang relatif tepat dibanding semua diserahkan, si Bapak nanti entah kapan lagi datang ke sininya. Sementara dia juga butuh pengurusan KTP itu gitu ya. Maka kemudian selalu ada kompromi jalan tengahnya. Ini yang dinamakan orang punya knowledge. Dia ngambil resiko, dia tahu resiko itu, dan dia kemudian mencoba menjembatani
solusi, kompromi antara kebutuhan pelayanan dengan posisi dia sebagai petugas layanan dan juga sebagai nanti warga masyarakat atau citizen atau customer tadi. Gitu teman-teman, sekilas ya. Saya belum naik nih ke atas nih sampai ke wisdom apa Bu ininya Bu, apa contoh-contohnya masih dari contoh yang sama misalkan. Dari contoh kasus yang sama. Silahkan teman-teman. Barangkali pabelit gitu ya. Saya ini sambil merem sambil ini nggak tahu ceritanya runtut atau tidak. Silahkan teman-teman ini aja kasih feedback. Paham nggak maksudnya atau seperti apa? Silahkan. Ajeng, gimana Ajeng? Halo. Agung, gimana Agung? Aku paham, Bu. Oke, Agung, gimana Agung? Huda, gimana Huda? Agung gimana Agung? Ada suaranya nih Agung nih. Halo Agung. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya teman-teman ya. Kan kita di poinnya di kreatif dan inovasi ya. Oke, tadi ya. Awareness melahirkan lateral thinking. Artinya cara berpikir yang lateral. Lateral itu lurus. Kita bilang lempeng, nggak ada kelok-kelokannya. Ya, pakai kacamata kuda kita bilang. Kolateral linear, tuh kan saya nggak lihat soalnya matanya ya. Awareness melahirkan pola pikir yang linear. Linear itu apa? Lurus, lempeng. Kadang kita bilang kacamata kuda. Jika itu, maka itu solusinya. Nggak ada cara lain, lempeng. Kayak ngejedot tembok. Nggak ada cara lain, Bu. Hanya itu satu-satunya. Beneran nih, nggak ada cara lain? Nggak ada. Hanya itu solusinya. Nah, berarti dia terjebak di pola pikir paling bawah, yaitu awareness. Kenapa bisa terjebak gitu, Bu? Karena belum cari informasi, belum membuka diri. Ternyata orang lain pun pernah ngalamin hal yang sama. Diputusin pacarnya yang sudah sekian tahun dan paling dicintai. Tapi nggak berpikir bahwa hidup harus berakhir karena itu, gitu ya. Linear kan gitu, seolah tidak ada cara lain. Di one and only lah pokoknya mah. Gitu ya. Nah, mulai sekarang kita berpikir, oh iya ternyata orang lain juga pernah ngalamin hal itu dan masih hidup gitu. Malahan lebih happy dan mendapatkan yang lebih baik gitu ya. Nanti teman-teman akan berpikir seperti itu nanti ke depan ya. Sekali lagi, kadang-kala karena belum belajar, biasanya kita terjebak di sini. Linear thinking. Seolah-olah hanya itu satu-satunya. Kenapa? Karena belum berpengalaman. Intinya gitu. Kalau dikaitkan dengan materi saya minggu lalu, bahwa pengalaman itu guru yang paling berharga. Sesuatu yang paling berharga. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Salah satunya itu tadi. Karena kita belum berpengalaman, maka kemudian ngerasa dunia itu berakhir. Gitu. Karena kita menganggap hanya itu satu-satunya cara solusi. Gitu. Nah, maka kemudian naikin awareness-nya ke information, cari informasi-informasi. Oh, ternyata banyak juga ya solusi terhadap masalah itu. Tapi, saking banyaknya informasi, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kata si A begini, kata si B begitu, kata si C begini. Begonoh gitu ya, wah banyak. Membuat kita bingung. Makanya, dua hal tadi, awareness dan information, masih menjebak kita di fixed mindset. Lateral thinking itu muter-muter, mubeng ke sana kemari, tapi nggak ada solusinya. Banyak kan informasi kita lihat, kita cari di internet gitu ya, di mana-mana, tapi kita belum kebayang solusi buat masalah kita apa, hanya menginspirasi saja gitu. Maka kemudian informasi yang telah kita kumpulkan harus dipilah, harus dipilih, harus disusun, harus dicerna, harus dikritisi. Oke, si A mah begitu karena tinggalnya di daerah B misalkan ya. Di daerah B kan culture-nya begitu. Apa cocok untuk daerah saya yang sangat berbeda?
budayanya dengan daerah si A itu, sehingga kemudian solusi yang diambil oleh si A cocok nggak nih, matching nggak nih dengan kondisi saya. Maka kemampuan berpikir kritis ada di sini untuk mengolah informasi menjadi knowledge. Kalau tidak kritis, maka kita akan menelan mentah-mentah apapun saran orang lain. Apapun omongan orang lain, kita telan. Padahal belum tentu sesuai dengan situasi, kondisi yang kita hadapi. Ini yang dinamakan critical thinking. Critical thinking mengubah informasi menjadi knowledge. Oke. Kalau sudah tahu knowledge-nya, begini-begini, begitunya, sampai dengan solusinya, maka nanti teman-teman akan punya modal untuk menciptakan inovasi. Karena teman-teman sudah bisa mengolah knowledge menjadi inovasi melalui tahapan proses berpikir kreatif. Satu masalah sudah terselesaikan, maka teman-teman justru mencari-cari cara lain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbeda lagi. Apalagi kalau masalahnya sama, maka solusinya semakin banyak. Itu yang dinamakan akhirnya jadi kreatif. Ini ya, dalam bahasa sehari-harinya ya, kalau teman-teman tadi, aduh pernah sakit hati nih diputusin sama cowoknya, aduh luar biasa sakitnya bisa berlama-lama nih. Nanti akhirnya pada saat sudah bisa mengobati rasa sakit itu karena misalkan cari informasi, udah tahu, udah punya pengalaman ya, dan udah punya ilmu pengetahuan itu, akhirnya kreatifnya, wah nanti ini hal negatifnya gitu ya teman-teman, ini diplesetin nih biar nggak terlalu serius. Wah nanti harus punya cadangan akhirnya nih daripada baper banget ke satu orang kan gitu teman-teman, kreatifnya gitu. Sama dengan mencari solusi pun seperti itu. Daripada nanti kita udah pernah ngalamin kayak gitu. Jadi punya plan A, plan B, plan C, plan D akhirnya. Be kreatif. Jadi ini yang dimaksud dengan di mana sebenarnya letak inovasi, di mana letak kreativitas. Kreativitas itu ada di proses berpikirnya. Inovasi itu adalah wujudnya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah melahirkan inovasi, tadi ya teman-teman ya, pada saat lapar, ternyata bokeh, di kulkas hanya ada satu makanan gitu ya, teman-teman kepoin akhirnya gimana cara mengolah telur biar tidak jadi atau ada makanan apa biasanya ya teman-teman ya di kulkas tuh. Kalau teman-teman dihadapkan pada masalah keterbatasan, biasanya muncul yang namanya kreativitas. Minggu lalu kalau nggak salah di kelas ini atau kelas satunya lagi ya, saya bertanya. Oh bukan di kelas ini, kelas satunya lagi. Saya nanya nih ke kelas ini ya, sebentar ya. Ini kayak ceramah dulu, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini ceramah dulu nih sebentar. Udah mau 1 jam. Siapa di sini yang merasa lebih kreatif kalau dihadapkan pada keterbatasan? Raise hand. Siapa yang merasa diri lebih kreatif kalau dihadapkan pada keterbatasan atau masalah? Kreatif raise hand yang merasa, yang berpengalaman atau punya pengalaman. Diva, Firly, Huda, Jihan. Oke, boleh turunin. Kemudian siapa yang merasa diri lebih kreatif justru pada saat happy, pada saat berkelimpahan, pada saat tidak punya masalah. Yuk. Jihan ya, Raffi, Asya, Maya, Ariana, oke. Muhammad Firman, Wulan Nur, oke. Wah, kebanyakan berarti harus dijaga moodnya ya. Ini kan sebenarnya menunjukkan 2 tipikal manusia secara paradoks ya. Nanti ada yang tengah-tengahnya. Siapa yang merasa kreatif, enggak terpengaruh oleh hati gitu, mau itu
hati ataupun situasi gitu ya. Mau itu dalam keterbatasan atau berkecukupan, kreatif mah kreatif aja. Siapa yang seperti itu? Raffi. Dian kayaknya ini semua deh, tiga-tiganya. Atau dua ya, Dian ya. Isti ya, oke Isti, oke. Ini teman-teman, jadi saya juga belajar gini ya. Ternyata orang tuh beda-beda pemicu kreativitasnya ya. Ada yang terpacu menjadi lebih kreatif justru pada saat dihadapkan pada masalah. Justru pada saat dihadapkan pada hal-hal negatif, misal kepepet waktunya baru kreatif. Atau justru pada saat misalkan bokeh jadi kreatif. Pada saat yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan jadi kreatif. Ada orang yang seperti itu ya. Tapi ternyata lebih banyak orang nih kalau di kelas ini yang kreatif justru pada saat dia dihadapkan pada hal-hal positif. Pada saat happy, gembira, senang, pada saat berkelimpahan, misalkannya bahan-bahannya banyak, dia justru kreatif. Beda-beda ya orang ya, teman-teman. That's okay. Kalau saya sendiri biasanya saya kreatif kalau kepepet, kalau itu tadi punya keterbatasan, kalau bokeh gitu jadi kreatif. Kalau lagi banyak, kalau bukan banyak ya, kalau lagi ada uang biasanya tidak kreatif, mainnya instan aja. Udahlah ngapain, beli aja. Tapi kalau nggak punya uang, misalkan masak nih ya, wah bisa nyiptain macam-macam teman-teman. Karena keterbatasan gitu ya. Itulah nanti kita ini ya. Ada beberapa contoh ya. Bu Nita apa sih kreativitasnya? Kreatif di rumah tangga misalkan ya saya. Ini ya. Nanti nggak akan keburu waktunya. Oke. Ini dulu teman-teman sampai inovasi dan kreativitas. Kreatif itu adalah proses berpikirnya, inovasi itu adalah wujud dari hasil berpikir kreatif. Hasil berpikir kreatif berarti ada banyak cara atau minimal ada cara lain untuk menghasilkan suatu produk untuk menyelesaikan suatu masalah. Tidak berpikir di one and only. Atau tidak berpikir one best way. Hanya ada satu cara terbaik. Kalau berpikir one best way, berarti ada di level yang paling rendah, yaitu awareness. Bukan berpikir fit for all. Hanya ada satu cara terbaik untuk semua. Wah, kunci Inggris itu bukan kreatif. Itu ya teman-teman. Nah, terus Bu, kalau sudah ada inovasi menjadi bijak itu seperti apa? Sampai di sini ya, ini kita ya, diskusi kita hari ini ya. Dari inovasi menjadi wisdom itu, bijak itu kan puncak tertinggi dari pemikiran setiap orang. Bijak itu kalau menurut kita orangnya udah sufi gitu ya, sufi. Udah berproses dari bawah sampai atas. Paling atas tuh puncaknya tuh bijak. Ini yang diharapkan setiap kita ya, setiap manusia ya. Kita ingin jadi manusia yang bijak. Tidak menghakimi gitu ya. Tidak sok tahu gitu ya. Tidak judging gitu ya. Tidak labeling, tidak bullying. Itu orang-orang bijak. Gimana dia bisa bijak? Karena dia pernah ngalami hal itu, aware gitu ya, sadar kalau digituin tuh gimana rasanya. Gitu ya. Coba lihat, orang bijak itu berarti aware, udah punya informasi, punya ilmu pengetahuan, dia kreatif, akhirnya bijak. Bijak itu lahir dari proses berpikir meta thinking. Apa itu berpikir meta? Berpikir apa yang dipikirkan. Jadi bijak itu gini misalkan, ngelihat anak muda yang luar biasa lah ya, luar biasa, coba-coba misalkan kemudian gagal. Nah orang tua yang bijak itu seperti apa? Dia tidak langsung hakimi, kamu sih kayak gitu, nggak dengerin omongan ayah atau nggak dengerin omongan ibu. Kan bukan gitu yang bijak. Yang bijak tuh ya sudah, ambil pelajarannya misalkan. Dulu juga
ibu pernah ngalamin hal yang sama seusia kamu gitu ya. Jadi ibu seperti ini tuh nggak ujuk-ujuk bisa, nggak ujuk-ujuk bener gitu ya. Proses pencariannya, proses pembelajarannya mungkin lebih lama daripada kamu gitu ya. Bijak itu berpikir apa yang dipikirkan, meta thinking, berpikirnya bolak-balik. Seandainya aku jadi dia, aku pun belum tentu bisa gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi sekarang mata kuliah ini ada di level yang keempat. Otomatis syaratnya harus punya ilmu pengetahuan. Sebelum mencapai ilmu pengetahuan, tentu teman-teman punya kesadaran dulu. Apa artinya? Nanti akan saya jelaskan ya. Makanya kenapa, apa hubungannya dengan praktikum kemarin, Bu? Saya sedang membangun awareness. Lalu kemudian praktikum hari Kamis apa? Cari informasi teman-teman. Mana angka-angkanya, mana bukti-buktinya, mana foto-fotonya. Kemudian lanjutkan teman-teman. Bentuk knowledge-nya. Apa yang menjadi penyebab dan akibat dari isu atau masalah yang akan teman-teman angkat tadi. Supaya nanti teman-teman tahu apa sih solusi-solusi kreatifnya, apa sih inovasi-inovasi yang bisa dihasilkan untuk mengatasi masalah tersebut, karena teman-teman sudah punya knowledge nantinya. Ini loh yang menjadi penyebab dan ini loh akibatnya. Ini loh datanya, gitu ya. Dari mana awareness itu dibangun? Dari pengamatan, dari pengalaman, dari pemikiran. Yuk, sampai sini. Saya ingin tahu Asya, gimana Asya? Apa bisa dipahami atau Bu? Bahasanya pabelit banget. Enggak apa-apa, silahkan sampaikan. Ada yang bisa dipahami, ada yang masih bingung, Ibu. Sok, apa yang bingungnya? Ayo, enggak apa-apa. Siapa yang mampu menjelaskan dalam bahasa milenial? Kalau saya kan bahasanya emak-emak. Siapa yang saya mau coba ya Bu ya menjelaskan dalam bahasa saya rangkaian dari pola pikir ini. Kita akan berubah dari fixed mindset ke grow mindset. Yang fixed mindset itu pada saat kita masih bergerak di level awareness dan information. Nah, kita ingin kesadaran dan informasi-informasi yang kita peroleh itu bisa merubah pemikiran kita menjadi lebih berkembang, lebih maju, lebih fleksibel, lebih adaptif, lebih responsif, lebih lincah, agile gitu ya. Itu growth, namanya grow mindset. Pada saat kita sudah memilah dan memilih informasi-informasi yang kita terima, meng-cross-check-nya, mengkritisinya, sehingga kita yakini kebenarannya sebagai satu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu kemudian kita alihkan lebih kreatif sehingga terwujud yang namanya inovasi. Lalu kemudian puncak dari level berpikir adalah pada saat kita sudah berinovasi, kita lebih bijak. Kita tidak merasa paling inovatif, kita tidak merasa paling hebat, tapi kita menghargai proses dari siapapun yang sedang berproses. Gitu. Oke, sederhananya ya gini ya. Awareness saya ingin bisa bikin bolu marmer. Maka information saya naikin ke information. Saya cari di YouTube atau cari resep bolu marmer. Oke, ketemu resepnya bisa makan 250 gram gula, 250 gram terigu gitu ya. Lalu kemudian telurnya gitu standar gitu ya. Nah, udah dapat kan informasinya? Maka kemudian kita praktekkan menjadi knowledge. Apa duluan yang harus di mixer? Ternyata gula sama telur. Nggak bisa brek semua gitu ya. Kan nanti jadi bantat kan kalau semua ya terigu, ya gula, ya telur disatukan. Kita punya ilmu pengetahuan. Bisa jadi pertama-pertama kita tidak tahu, tidak memilah-memilih mana yang harus duluan, mana yang harus belakangan. Brek aja semua. Ternyata keluarnya bantat. Kesininya kita memilah lagi. Oke, ternyata biarkan gula sama telurnya dulu yang harus berkembang.
Nanti kalau sudah putih, baru masukin sedikit-sedikit terigu sama margarinnya. Udah punya nih ilmu pengetahuan, knowledge. Udah berkali-kali dipraktekkan, bikin bolu marmer udah jago lah, nggak gosong gitu ya, nggak lengket, berkembang dengan baik. Teman-teman udah punya pengetahuan kan? Maka teman-teman nggak puas dengan pengetahuan yang ada. Berpikir kreatif. Bolu marmer dikasih campuran keju. Bolu marmer dikasih campuran strawberry misalkan. Kreatif. Karena awalnya modal ilmu pengetahuannya udah ada, udah berhasil nih dari awareness, information sampai terwujud sesuatu yang mapan gitu ya. Ilmu pengetahuan udah terbentuk. Oke, ternyata membuat bolu marmer itu resepnya begini, udah berkali-kali dipraktekkan, ternyata enggak gagal. Sekarang saya ingin mencoba sesuatu yang lebih, entah itu lebih murah, entah itu lebih cepat, lebih enak, atau lebih apa. Sehingga ada muncul akhirnya kreativitas bolu marmer yang bentuknya berbeda, rasanya berbeda, atau mungkin bahan-bahannya jauh lebih murah, tapi rasanya lebih enak. Inovasi akhirnya. Nah, kalau udah muncul inovasi, teman-teman berpikir apa yang dipikirkan. Saya ya sampai bisa menghasilkan bolu marmer yang enak seperti ini dengan biaya yang lebih murah dibanding dengan tadi bolu marmer standar yang basicnya ilmu pengetahuan tadi, hasil resep-resep yang teman-teman coba pernah gagal, pernah sukses gitu ya. Ini sebenarnya prosesnya nggak ujug-ujug, wisdom. Sehingga kemudian kalau ada teman yang nanyain, gimana resep bolu marmernya? Dikasih. Karena apa? Saya juga bisa kayak gini karena dikasih resep sama orang lain. Saya nggak akan pelit nih ngasihin resep ke orang lain. Siapa tahu dia nanti bisa lebih enak lagi nih, bisa lebih cepat lagi nih, bisa lebih murah lagi nih dibanding bolu marmer yang saya buat. Yang wisdom seperti itu, teman-teman. Saya juga banyak yang bantu tuh pada saat coba-coba bikin bolu marmer, maka saya pun nggak apa-apa bantu dia. Atau nanti ternyata temennya salah gitu, gagal bikin bolu marmernya, dia nggak langsung ngetawain. Saya juga dulu pernah gagal kok bolu marmer. Saya sampai bisa seperti ini karena sudah coba gagalnya berapa kali, wisdom. Seperti itu, namanya basic, namanya generic soft skill ya. Basic atau dasar dari peningkatan pola pikir kita yang sebenarnya senantiasa belajar sepanjang hayat. Jadi kreativitas dan inovasi sektor publik basicnya dari pengetahuan cara berpikir manusia, ini the level of thinking. Seperti itulah kita akan berproses sebenarnya. Saya ingin tahu Huda gimana Huda? Bisa paham nggak? Atau silahkan Huda jelaskan dalam bahasa Huda. Paham sih Bu, cuman kayak masih ada yang bingung gitu. Bingung ya, karena banyak contohnya kemana-mana gitu ya Huda ya? Iya sih Bu. Oke, siapa yang mau bantu? Ini sebelum di close nih, jam 1.14 nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita ini lebih dari 1 jam sebenarnya. Nanti praktikum nggak usah ketemu langsung nih, teman-teman tinggal cari informasi gitu ya, cari kemudian susun argumentasinya jadi knowledge, supaya nanti teman-teman mau merubah apa kalau gitu caranya, kalau gitu sebabnya gitu ya. Yuk, siapa yang mau ini? Nanti saya coba sama aja sih sebenarnya ya teman-teman, ini buat jadi piramida aja. Segitiga lah, seperti halnya kerucut ya. Yang paling bawah orang banyak terjebak di awareness thinking, di awareness dengan cara berpikir linear, kemudian naik ke information dengan cara berpikir lateral, dan ini membentuk yang namanya fixed mindset. Nah, tugas kita sebagai suatu bangsa, bagian dari masyarakat Indonesia gitu ya, masyarakat dunia, meningkatkan awareness dan information itu ke 3 level di atasnya, yaitu kita ingin punya pengetahuan, kita ingin menciptakan inovasi, dan kita menjadi lebih bijak, dan ini dalam rangka merubah mindset ke arah growth mindset.
Inovasi lahir bermodalkan itu awareness, informasi, kemudian ilmu pengetahuan yang diolah melalui proses-proses berpikir di kolom yang ketiga, teman-teman. Jadi, gini ya, jangan berharap kita bisa kreatif kalau kita tidak memiliki modal berpikir kritis. Kalau teman-teman selama ini nurut gitu ya, enje, buatan kepanggih gitu ya, atau sumuhun dawuh gitu ya, semuanya iya, nggak pernah bertanya, nggak pernah mempertanyakan, tidak kritis gitu ya, lalu kemudian tidak berpikir ada cara lain, yang nggak akan muncul yang namanya creative thinking dan inovasi. Karena kreativitas dan inovasi itu butuh modal pola pikir yang ada di bawahnya, teman-teman. Terutama berpikir kritis. Salah satunya cara untuk berpikir kritis membandingkan. Kok di negara lain seperti itu ya? Kok India bisa ya? Kok Malaysia bisa ya? Kok Brunei bisa ya? Atau membandingkan di wilayah lain. Kok Surabaya bisa ya? Kenapa Bandung tidak? Kritis itu. Kalau diplekan ke teori, ini teorinya. Nah, gimana kita mau berinovasi kalau ya kita tidak membaca, ya kita tidak membandingkan, ya kita tidak punya pengetahuan sebelumnya. Akhirnya kita akan merasa ini yang terbaik, udah di one and only. Padahal itu baru di level paling rendah. Gimana Fatur? Halo. Kalau paham, coba apa yang bisa Fatur tangkap hari ini? Kreatif dan inovatif butuh apa aja nih Fatur? Betul. Kalau yang Fatur tangkap Mbak kayak berpikir secara kritis, Bu. Jangan lurus terus pikirannya, harus berkembang juga. Jangan di fix mindset terus. Oke. Gitu. Oke. Thank you, Fatur. Saya nanya yang lain dulu ya, sedikit ya. Kemudian siapa lagi nih yang mau sedikit lah. Ada yang mungkin butuh refleksi dulu ya, butuh di off dulu. Kemudian nanti berpikir maksudnya apa sih Bu Nita? Saya nggak ngerti. Tapi saya ingin tahu nih ada satu lagi atau dua lagi lah. Gun-gun, gimana Gun-gun? Apa yang bisa diperoleh hari ini? Tentang kreativitas dan inovasi. Ini banyak loh slide yang belum saya jelaskan, tapi di sini aja bisa satu pertemuan ini sebenarnya. Ini banyak ya, nanti nggak usah. Ini aja dulu, karena menurut saya ini adalah generic soft skill-nya. Ini adalah dasarnya. Biar teman-teman tahu step by step-nya. Langkah demi langkah untuk mewujudkan inovasi itu modalnya apa? Dimulai dari mana? Kenapa kemudian saya menggugah teman-teman mulai dari praktikum pertama yaitu awareness. Silahkan teman-teman buka kesadarannya, membaca, melihat, mengamati, mendengarkan, apapun terkait dengan masalah-masalah yang ada di publik. Hari ini teman-teman cari informasinya. Apa data yang berkenaan dengan berbagai masalah tadi. Itu ya. Nanti minggu depan teman-teman urutkan ilmu pengetahuannya, penyebab akibat dari masalah tersebut. Termasuk juga di sini teman-teman harus mencari tahu penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut. Itu ya. Sehingga nanti kalau sudah punya knowledge, teman-teman bisa berpikir kreatif gimana cara mengatasi masalah-masalah yang udah diidentifikasi tadi. Sehingga muncul yang namanya innovation. Maya, halo Maya, gimana Maya? Ingin dengar suaranya. Iya, Ibu. Bisa dipahami nggak hari ini? Lumayan Bu, tapi ada juga yang masih pusing gitu, tapi selebihnya mah ngerti.
Nggak apa-apa, yang pusingnya yang mana Maya? Belum ketemu gitu ya. Nggak apa-apa, memang belajar itu seperti itu, nggak langsung ujuk-ujuk clear gitu ya. Dibolak-balik, apa sih ini maksudnya? Silakan Maya, yang mana nih yang pusingnya? Ibu kalau misalkan gini ya kan, dari awareness ke information ke knowledge, terus kita bisa menghasilkan inovasi gitu. Ibu ada nggak sih orang yang kayak susah banget gitu Bu buat ngeluarin inovasi? Kayak orangnya teh tertutup, nggak open mindset, jadi nggak mudah nerima kritikan atau informasi dari luar. Jadi orangnya teh susah ngehasilin inovasi. Ada nggak Bu yang kayak gitu? Of course. Makasih Maya. Tentu saja ada Maya. Jadi ada Bu, memang yang susah berinovasi ada. Kalau masih dikunci di sini. Dia ngerasa buat apa sih harus berubah? Buat apa sih melahirkan hal-hal yang baru? Yang ada aja masih cukup kok untuk menyelesaikan masalah sekarang. Udahlah, jangan neko-neko, jangan macem-macem, jangan mempersulit diri sendiri. Otomatis dia mengunci pikirannya, fix mindset. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Saya bilang kuncinya di knowledge. Mungkin aja dia kurang jalan-jalan, kurang piknik gitu ya. Sehingga kurang membandingkan. Sehingga kemudian mata fisiknya dan mata hatinya maksudnya belum kebuka dalam arti, oh ternyata ada ya daerah lain yang lebih indah, lebih rapi, lebih tertata. Misalnya itu kan karena knowledge. Mohon maaf ya, kalau kurang kreatif, kurang inovatif, biasanya di sini kurung batoken, orang Sunda bilang ya. Dia hanya bergaulnya di lingkungan itu-itu aja, nggak kemana-mana, bukan hanya fisiknya nggak kemana-mana, tapi bacaannya juga nggak kemana-mana, tontonannya nggak kemana-mana, tuntunannya nggak kemana-mana, gitu ya. Sehingga ngerasa dirinya yang paling the best. Sehingga ngerasa lingkungannya itu yang paling nyaman. Jadi buat apa berubah? Ini udah segalanya kok. Gitu teman-teman, beda halnya kalau orang yang senang berpetualang, mencari tahu, menonton, piknik, membanding-bandingkan. Ada juga orang yang piknik hanya tidur di jalan tidur, nyampe sana menikmati tapi tidak mentadaburi gitu ya. Nah, yang bisa kreatif dan inovatif itu yang mentadaburi. Oh iya ya, kok bisa ya? Ini kan dulunya kumuh ya. Kok bisa jadi seperti ini ya? Siapa sih yang punya ide? Terinspirasi dari mana sih? Gimana sih cara merubahnya? Gimana sih cara ngajak masyarakat untuk berubahnya? Kan dia mentadaburi, mentafakuri. Kalau yang tertutup hatinya, tertutup pikirannya, males banget mikirin hal itu. Emang lu siapa? Gitu, udahlah nikmati aja. Bisa ada yang seperti itu, Maya. Sekali lagi, kuncinya ada di thinkingnya. Mau berpikir tidak? Gimana, Maya? Halo? Halo, teman-teman. Masih ada? Masih, Bu. Ada, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Keluar dari sini? Silahkan. Firman, Muhammad Firman Nugraha. Halo. Sedikit lagi ya, 5 menit lagi ya teman-teman. Silahkan Firman. Belum ada pertanyaan lagi, Bu. Belum ada, oke. Maulina, gimana Maulina? Ya, Bu. Maulina paham nggak? Pusing? Paham sih, Bu. Dikit-dikit. Dikit-dikit, oke. bahas Nanti sendiri baca lagi ya. Baca lagi ya. Oke, Jihan, Firly gimana Firly? Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau izin bertanya? Silahkan. Kan sekarang tuh banyak banget anak milenial yang kayak males berpikir gitu loh Bu. Kayak kan sekarang udah ada Google, jadi kayak semuanya tuh ada gitu di Google gitu. Jadi anak milenial tuh lebih kayak gampangin gitu Bu. Nah, pertanyaannya bagaimana solusi agar anak milenial tuh punya semangat berpikir sama berinovasi, Bu? Terima kasih.
Oke, makasih ya Firly pertanyaannya ya. Ini salah satu tantangan kita. Karena segala sesuatunya sudah tersedia, tadi membuat teman-teman tuh ngegampangin. Serba instan gitu ya. Sehingga kemudian daya tahan dan daya nempelnya, daya ingatnya, ya, akhirnya kurang teman-teman. Misalkan informasi apa sih yang nggak bisa diperoleh sekarang? Tinggal klik aja di tangan diperoleh. Tapi mohon maaf, karena tidak mengalami, akhirnya kurang menghayati. Sekali lagi, tidak mengalami, kurang menghayati, hanya sekedar tahu akhirnya. Kalau sekedar tahu, maka kecenderungannya mudah lupa. Dan tidak mendalami atau tidak memaknai, tidak sampai ke wisdom. Udahlah tahu. Sekedar tahu karena udah pernah baca informasinya. Tapi kan tidak jadi pengalaman, tidak jadi tidak dimaknai secara lebih dalam lagi gitu ya, hanya sekedar tahu. Nah, kenapa kemudian di awal saya katakan ada 3 cara untuk menjadi bijak ya. Pertama, berpikir mendalam, itu yang paling luar biasa, dalam tanda petik sulit gitu ya. Berpikir mendalam, dan ini mohon maaf, bukan ciri dari milenial berpikir mendalam. Emak-emak banget atau orang tua banget gitu berpikir mendalam, filsuf gitu ya, teman-teman ininya. Yang kedua, belajar dari pengalaman untuk jadi wisdom itu ya. Dan ini juga untuk milenial, mohon maaf, modalnya masih belum begitu banyak di pengalaman. Paling untuk menjadi wisdom yang bisa dilakukan oleh teman-teman milenial gitu ya, karena sedang berproses, bertumbuh, berkembang, ini dengan cara meniru. Nah, namun resikonya kalau meniru itu akhirnya banyak lagi ditiru orang, kemudian tidak long lasting, tidak abadi. Gitu ya. Akhirnya banyak inovasi-inovasi yang naik turun cepat sekali ininya bergantinya. Namanya VUCA. Volatile, zamannya VUCA kan, volatile itu short term, sangat pendek jangka waktunya. Uncertainty, nggak pasti segala sesuatunya. Complexity, segala sesuatunya ribet, kata teman-teman ya. Ambiguity, nggak jelas, nggak clear, hitam putih gitu ya, tapi abu-abu kebanyakan. Kita memang hidup di zaman ini teman-teman, di zaman VUCA. Dan ini sesuatu yang real yang kita hadapi bersama. Ini tantangan. Gitu Firly. Jadi ya kalau harus ngalami mah ya Bu ya, kalau udah punya pengalaman, berarti kan usianya juga belum sepenuhnya sampai ke sana teman-teman. Jadi ya wajar kalau teman-teman memang baru sekedar tahu. Nanti kalau mau mengalami otomatis harus benar-benar terlibat, mengimplementasikannya gitu ya. Lalu kemudian cari-cari pengalaman, sehingga bukan sekedar tahu teorinya, tapi kemudian, ngalami bener ya, jatuh bangunnya seperti ini, gitu ya. Nah, seperti itu memang. Ini tantangan, sekali lagi ini tantangan. Dan that's okay, karena teman-teman masih panjang proses belajarnya. Masih panjang proses belajarnya. Sekali lagi. Dan belajar itu tidak kenal waktu, tidak kenal usia, sepanjang hayat. Jadi jangan teman-teman pikir orang yang sudah mencapai di puncak pemikiran itu di wisdom, dia akan wisdom untuk semua hal. Enggak akan. Wisdom untuk aspek A, tapi belum tentu wisdom untuk aspek B. Karena dia harus belajar lagi, turun lagi dari wisdom ke awareness. Naik lagi cari informasi. Setelah informasi diperoleh, pilih lagi sehingga dapat ilmu pengetahuan. Setelah ilmu pengetahuan diperoleh, ayo berpikir kreatif, bentuk inovasi. Wisdom lagi untuk aspek 1. Turun lagi, bangun lagi kesadaran untuk aspek yang lain. Gitu terus panjang hayat, seperti spiral ya teman-teman ya, berputar. Makanya nggak ada orang yang jago untuk semua. Nggak ada orang yang sudah hebat, sudah wisdom. Nggak ada. Semuanya berproses. Belajar dari kesalahan, kegagalan, kekurangan, dan lain-lain. Ini manusia berpikirnya seperti ini teman-teman.
Gimana, Firly? Paham, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ayo, Diva. Halo, Ibu. Halo, gimana, Div? Diva izin bertanya, kan Diva tuh semalam baca-baca gitu ya, Bu, ya, tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, di artikel itu tuh disebutin, Bu. Jadi, kemampuan berpikir kan berbeda-beda ya, Bu, baik pada kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, dibagi dua, berpikir rendah dan berpikir tinggi. Kalau berpikir tinggi itu kan disebut higher order thinking skill atau biasanya disingkat HOTS. Ya, Bu. Nah, keterampilan berpikir tinggi itu, Bu, didorong pada kondisi-kondisi tertentu nggak, Bu? Gitu, Bu, yang mau ditanyain. Oke. Higher of thinking atau HOTS itu didorong oleh kondisi-kondisi tertentu nggak, Bu? Iya. Apa yang mendorongnya? Ini tadi, Div. Lihat. Yang mendorongnya dari kesadaran, cari informasi, cari knowledge, jadi inovasi, jadi wisdom. Yang mendorongnya apa? Ini tadi, kesadaran, informasi. Kemudian lihat sebelah kanannya lagi. Yang mendorongnya itu menaikkan cara berpikirnya, merubah cara berpikirnya. Dari yang tadinya linier, kemudian lateral, kritis, kreatif. Ini HOTS, higher level itu HOTS. Higher level of thinking itu HOTS. Tambah skillnya tadi, ini keterampilan ini. Yang lower level karena biasanya kita puas, hanya sekedar sadar dan punya informasi. Tapi informasinya nggak di cross check sama kita. Makanya tadi kata Firly, anak-anak milenial tuh cenderung nganggap enteng, nganggap remeh. Padahal yang mereka punya hanya informasi. Belum informasi yang diolah jadi pengetahuan. Informasinya itu baru sekedar dikumpulkan, belum dipraktekkan. Kalau jadi ilmu pengetahuan aja, informasi itu harus dipilah-pilih loh. Kadang-kala teman-teman tuh, punten ya, jarang memfilter informasi. Kata si A begini ditelan mentah-mentah. Dalam bahasa agama kita ya, dalam bahasa agama Islam yang beragama Islam nih, kata orang tua tuh jarang ditabayuni. Mudah terkena hoax, gosip, selentingan. Contohnya, saya suka lihat aja, ada nggak berani orang yang bertanya, Bu, kami mendengar begini. Benar nggak, Bu? Itu mentabayuni, itu meng-cross-check, itu informasi dirubah jadi ilmu pengetahuan. Yang ada teman-teman tuh gibah di belakang. Wah, gini. Kan kata si A itu nggak berani loh cross-check. Informasi dari misalkan staff A. Coba kita tanya ke dosen itu yuk. Kita tanya ke yang lebih tinggi. Kan di cross-check itu ditriangulasi loh teman-teman. Jarang loh teman-teman yang berani mengambil cara seperti itu. Biasanya udah percaya aja. Dari satu orang tuh ditelan mentah-mentah. Ininya ya. Jadi HOTS itu lahir dari dorongan berpikir kritis. Ya, berpikir kritis itu mempertanyakan, oh, sebentar kenapa ya bisa seperti itu ya? Apa ya penyebabnya ya? Terus kemudian yang teman-teman kalau sudah pakai sampai ke HOTS, yang dipermasalahkan bukan masalahnya loh, yang dicari bukan masalahnya tapi solusinya. Bukan apa sih yang menjadi penyebabnya, tapi kemudian gimana caranya kalau gitu. Itu sudah tinggi level berpikirnya. Berarti teman-teman sudah kreatif. Dan fokus ke inovasi, ke solusinya. Bukan sekedar mencari tahu kambing hitamnya. Gitu Diva, bisa dipahami. Jadi benar yang Diva baca keren ya. Diva ini pendorong-pendorongnya. Mulai dari kesadaran, cari informasi, kemudian informasi harus dipilah-pilih, sehingga membentuk ilmu pengetahuan, bukan sekedar kumpulan informasi, gitu ya. Nah, lalu kemudian didorong juga oleh kemampuan berpikir kita yang terus meningkat. Dari yang tadinya berpikir linear tuh, kalau A, maka B solusinya. Enggak, seolah-olah enggak ada cara lain. Ya, kalau lateral berarti banyak cara, tapi kita enggak tahu, enggak bisa memutuskan mana cara yang cocok buat
masalah kita. Banyak info, banyak nasihat, banyak advice gitu. Kemudian kita bingung, yang benar yang mana sih? Jadi bukannya merasa terselesaikan, malahan kita bingung. Itu yang namanya lateral thinking. Kalau critical thinking, itu tadi mempertanyakan. Berani loh memberikan tantangan, berani loh. Sekali lagi, bertanya. Misal gini, kalau pergi ke supermarket, kan suka ditanya tuh pada saat kita mau bayar di kasa, Mbak, punya uang 500-an nggak? Misalkan orang yang kritis, ada sih banyak. Tapi saya juga butuh, Mbak, buat nanti bayar parkir. Kritis loh. Kalau kita, wah takut dibilang nggak kooperatif, takut dibilang pelit, cepat-cepat ngeluarin gitu. Seolah-olah berdosa kalau kita tidak kompromi dengan dia. Kan kritis, oke ada sih, tapi saya juga ini suka butuh. Sebenarnya dia juga nggak butuh-butuh amat kok, kasir itu. Dia juga punya banyak, cuman kadang kitanya yang terbawa. Ya itu tadi nggak kritis, akhirnya kita ya udah khawatir dengan asumsi-asumsi yang sebenarnya belum tentu benar. Gitu. Ketakutan-ketakutan yang kita bangun sendiri, gitu, overthinking gitu. Gitu. Kalau kritis akhirnya gitu, ada sih Mbak, tapi atau mungkin Mbaknya masih punya, ini Mbak masih ada, nah kayak gitu, silahkan, nggak apa-apa, bukan berarti ngeyel gitu ya, bukan berarti sok-sokan, enggak. Tapi kita tahu kondisinya lagi seperti apa. Gitu. Itu dulu barangkali ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman baca kayak Diva tadi ya, banyak hal-hal lain. Nanti pada saat praktikum, sekali lagi, kita akan melangkah dari awareness ke information, sampai kemudian teman-teman punya pengetahuan kenapa hal itu harus dirubah dan arah perubahannya kemana. Kemudian nanti teman-teman semakin melangkah lagi dengan cara apa untuk memperbaiki atau merubah hal-hal yang menjadi kesadaran teman-teman di awal pada saat proses identifikasi masalah publik. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan yang masih abu-abu, masih pusing, baca lagi, kemudian silahkan cerna ya. Nanti kalau yang udah paham silahkan lanjutkan ya teman-teman ya. Minimal teman-teman secara individual, secara personal bisa menemukan satu masalah publik, entah itu masalah pelayanan atau masalah masalah publik lah yang penting ya, boleh yang paling konkret sih pelayanan publik sebenarnya. Yang bisa teman-teman cari tahu datanya, kemudian cari tahu penyebabnya, cari tahu akibatnya, dan teman-teman bisa berikan alternatif solusinya. Gitu. Gun-Gun, apa kabar Gun-Gun? Halo? Kalau tidak ada, Gun-Gun, bisa dipahami atau masih remang-remang? Lumayan Bu, lumayan. Lumayan pusing. Ya. Lumayan pusing ya. Emang saya bilang saya juga mencerna ini 2 tahun. Saya juga mencerna ini butuh waktu 2 tahun. Setiap bertemu terus aja diperkuat pemahamannya. Ini loh awareness, ini loh information, ini loh knowledge, ini loh inovatif. Awalnya saya juga sama terjebak di berpikir linear, kemudian berpikir lateral gitu ya. Sampai kadang-kala punya ketakutan untuk berpikir kritis. Jadi inginnya permisif, inginnya kompromis, inginnya sama dengan yang lain. Wah ini ternyata kemana-mana, teman-teman ya, banyak sekali korelasinya kemana-mana. Banyak sekali, dan kita memang nggak bisa sendirian, butuh belajar bersama-sama. Gitu ya teman-teman, saya rasa cukup, sudah 1,5 jam. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, sampai ketemu hari Kamis jam 7:30. Tapi tidak selalu harus online seperti ini teman-teman, bisa melalui chat WA, ke Huda ya, via Huda, misalkan saya sampaikan tadi sesi praktikumnya apa, kemudian saya buka assignment, nanti dicek jam 8 atau jam 9-an untuk didiskusikan. Gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Ibu. Sama-sama. Selamat belajar ya. Sehat selalu semuanya. Ya Ibu. Sehat juga Ibu. Salam.